Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku lagi ada di Jakarta Theater XX1, perwakilan dari tim media Kupas Tuntas Film ID diundang untuk special invitation dari Coach Play menonton Lost Man Melati The Series episode terakhir. Lanjut, aku nunggu untuk antri pengambilan tiket. Ada merchandise juga dan voucher, snack juga minumnya. Akhirnya aku masuk ke dalam studio, langsung deh cari kursinya. Nah, ini aku dapatnya di seat B nomor 4. Aku juga ketemu sama teman aku, Tita. Yuk ikutin acaranya secara virtual. Jakarta Theater XX1 bersama saya Gio hari ini di kesempatan malam hari ini di hari Jumat tanggal 8 September 2023. Yang sudah macet-macetan tadi sore datang ke sini, tentunya saya minta tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk kita semua. Baik, tentunya ada spesial banget hari ini karena kita akan bersama-sama hadir dengan teman-teman yang lain juga untuk dapat menyaksikan satu tayangan serial yang begitu spesial malam hari ini. Namun sebelumnya, teman-teman, saya ingin berterima kasih dulu tentunya untuk Ibu Dini W. Prayogo selaku Country Manager Indonesia dan seluruh tim dari Catch Play Plus Indonesia. Selamat malam Ibu Dini. Iya, boleh berdiri Bu, katanya request dari netizen Bu. Inilah dia Ibu Dini W. Prayogo selaku Country Manager Indonesia dan seluruh tim dari Catch Play Plus Indonesia. Tentunya terima kasih Bu Dini dan seluruh tim dari Catch Play Plus Indonesia. Thank you for having me here. Dan juga tentunya selamat malam juga untuk seluruh rekan-rekan para partner. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih juga untuk supportnya para partner yang selama ini tentunya mendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan promosi dan juga film dari Lost Man Melati The Series ini tentunya ya. Serial dari Lost Man Melati The Series. Dan juga tentunya yang tak kalah seru malam hari ini saya minta tepuk tangan yang paling kencang teman-teman para KOL. Wah, kurang kenceng, kurang keras para KO teman-teman. Para penikmat film, para movie lovers, para penyuka film-film horor. Wah, semua pada kumpul di sini malam hari ini. Dan tentunya juga yang tak kalah seru pada malam hari ini, kita akan segera langsung menyambut. Inilah dia para pemain dari Lost Man Melati The Series. Yang tentunya nanti akan hadir, nanti akan kita panggil. Ya, sabar. Kenapa? Wah, ya sudah ada di sini ya. Nanti akan kita panggil siapa-siapa saja yang hadir malam hari ini bersama-sama dengan kita. Baik, namun sebelumnya nih teman-teman ya, sudah pada tahu tentang Catch Play Plus Indonesia atau belum? Tahu? Tahu? Ada yang belum tahu? Saya mau cek, ada yang sudah tahu? Tahu dong pasti. Yang belum tahu? Yang belum tahu nih, dengarkan Bapak Guru ya nak. Ya, jadi Catch Play Plus adalah layanan video streaming yang dapat diakses melalui web maupun aplikasi yang diluncurkan sejak tahun 2016 di Indonesia, yang artinya sudah memasuki tahun ke-8. Tepuk tangan dulu dong untuk Catch Play Plus Indonesia. Wow, jadi apa saja sih sebenarnya konten-konten yang ada di Catch Play Plus Indonesia ini? Tentunya Catch Play Plus Indonesia menawarkan konten-konten premium seperti film-film blockbuster Hollywood, kemudian juga ada film dan serial unggulan Indonesia sampai Asia juga ada. Ada juga yang penggemar anime, mungkin di sini teman-teman para wibu. Ada. Para wibu, sebelah kiri kanan ada. Lambaikan tangannya dulu dong para wibu. Ada Mbak cantik yang sudah melambaikan tangan dan tersenyum sama saya. Terima kasih Mbak. Iya, juga anime Jepang, serial anime Jepang terbaru juga ada di Catch Play Plus Indonesia ini, serta film independen terbaik juga ada. Dan yang paling menariknya juga nih teman-teman,
Catch Play Plus Indonesia juga pertama dan eksklusif menghadirkan film-film terbaru di bioskop-bioskop yang hadir di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk Catch Play Plus Indonesia. Tuh, ya. Saya mau dengar dulu teriakan yang paling kencang untuk seluruh teman-teman yang ada di sini untuk Catch Play Plus Indonesia. Teriakannya mana? Tepuk yang paling kencang. Cakep. Wah, cakep ya. Oke, baiklah teman-teman. Tentunya juga Catch Play Plus Indonesia untuk pertama kali ya di Indonesia, ini yang paling kerennya nih ya, meluncurkan IP dengan genre horor, yaitu sama-sama kita sebutkan Lost Man Melati The Series. Wah, pertama sekali loh menghadirkan ada serial bergenre horor pertama di Indonesia. Dan setelah sukses dengan film layar lebar dari Lost Man Melati, kita tahu sendiri ya teman-temannya bahwa Lost Man Melati ini awalnya adalah film layar lebar. Ada yang udah nonton filmnya? Lambaikan tangannya sudah, Mbak? Gimana filmnya? Kalau oke kasih jempol semuanya. Wah, kasih 2 jempol kalau oke banget. Cakep, masuk surga semua. Amin. Ya, jadi di bulan Maret kemarin ya, film dari Lost Man Melati ini, Lost Man Melati The Movie, sudah tayang di layar lebar atau bioskop-bioskop kesayangan Anda. Dan tentunya berlanjut sampai ke serialnya ya. Jadi Lost Man Melati The Series sudah tayang eksklusif pada tanggal 17 Agustus 2023 kemarin, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Tayang secara eksklusif di Catch Play Plus Indonesia. Sudah tayang sampai episode berapa? Saya mau tanya dulu dong. Episode 6. Ada yang udah nonton sampai episode 6? Sampai ketiga. Oke Bapak, ada yang sudah nonton sampai ke-6? Sudah Mbak? Yang ke-6 itu tayangnya, episode ke-6 itu tayangnya kapan? Perdananya Kamis kemarin berarti. Wah, cakep. Nonton. Ada yang sudah nonton lagi sampai episode 1, mungkin episode 1, episode 2, episode 3. Ada yang sudah nonton? Ada lagi? Baik, nggak apa-apa ya. Nggak dimarahin kok kalau belum nonton. Ya, jadi tayang perdana dan eksklusif di Catch Play Plus Indonesia ya, sudah tayang sampai episode ke-6, yaitu ditayangkannya semalam ya. Benar kan ya? Iya, hari Kamis. Oh, lagi nonton. Cakep ya. Oke, sudah tayang kemarin ya perdana sampai episode ke-6. Dan sekarang nih spesial banget. Kenapa nih teman-teman? Karena malam hari ini kita akan menayangkan secara perdana, dan kalian adalah orang-orang yang beruntung banget, spesial banget, dapat privilege. Karena kita akan langsung menayangkan episode ke-7 atau final episode yang tadinya akan tayang itu di minggu depan tanggal 14 September 2023. Tapi kita akan langsung nonton malam hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Anda semua yang dapat privilege untuk nonton di awal dan nonton duluan episode 7 dari Lost Man Melati The Series. Ya, jadi kita akan melihat, tentunya akan banyak sekali surprise. Kita akan melihat bagaimana akhir dari perjalanan cerita Lost Man Melati The Series ini nantinya ya. Oke, ada yang penggemar banget untuk serial horor atau film horor nggak di sini? Wow, banyak ya. Wow, Anda tahu kan seberapa menegangkannya serial horor atau film horor Indonesia? Karena Lost Man Melati The Series ini bukan hanya horor saja, ada actionnya, ada dramanya, ada misterinya tentunya juga. Jadi bakal menarik banget ya. Oke teman-teman, untuk itu sekali lagi, once again, selamat datang di screening Lost Man Melati The Series final episode. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Thank you tentunya yang sudah hadir. Baik, namun sebelum kita nonton nih, nggak afdol rasanya kalau kita langsung nggak panggil ya. Langsung panggil ke teman-teman atau juga para pemain di Lost Man Melati The Series yang sudah hadir malam hari ini. Saya mau tanya dulu pemain utamanya sampai pemain-pemain yang ada di sini, bisa sebutkan siapa-siapa aja nggak? Ada Kak Alexandra Gotardo, ada juga yang lain-lain, ada Mas Dwi Sasono, ada juga Fandi Christian, ada Kinar Yosi, ada Samuel Panjaitan, dan semuanya, ada Sarifah Dinis juga. Tapi kita akan panggil hari ini yang hadir pada malam hari ini. Saya minta tepuk tangan yang paling kencang, sekencang-kencangnya. Tahu nggak yang berperan sebagai Dr. Kusno siapa? Iya, langsung aja kita panggil dia, Mas Gigi Narendra. Pak Dr. Kusno. Selamat malam Mas. Wow. Halo, selamat malam teman-teman Gasplay. Selamat malam, selamat menikmati ya. Ini ya, muka saya di situ ya kan. Itu yang paling kanan itu muka saya. Bercanda. Ya.
Senang sekali sudah pada kumpul di sini melewati hari Jumat yang luar biasa ya Jakarta ya. Semoga enjoy. Ini episode terakhir kita. Semoga hasilnya juga bagus. Dari kami, semoga kita bisa lanjut ke season yang kedua. Begitu ya teman-teman Cashplay, setuju nggak? Setuju dong. Terima kasih. Sama-sama Mas Kiki Narendra, tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk Mas Kiki Narendra. Silahkan boleh Mas mengambil tempat duduknya, boleh ya. Tadi udah sempat di-spill, itu spill bukan sih Mas kalau ada kira-kira season 2-nya yang bakal ada? Saya juga berharapnya kayak gitu. Biar di calling terus ya Mas ya. Oke baik, thank you Mas Kiki Narendra. Baik, dan selanjutnya teman-teman, kita akan langsung memanggil, inilah dia yang berperan sebagai Gira. Yang sudah nonton yang berperan sebagai Gira, tahu nggak siapa? Siapa Mbak E? Kak Imelda, betul, yang paling cantik malam hari ini, Imelda Terin. Selamat malam. Oke. Halo semuanya, selamat Nah, tas dulu sama saya Kak. Wah, luar biasa ya. Excited dong untuk episode 7, final episode ini Kak Imelda? excited banget, aku Excited belum banget nonton. kan? Aku belum nonton. Belum nonton Makanya juga aku kan? hadir. Iya, bahkan pemainnya juga ya teman-teman belum nonton untuk episode 7. Jadi sama-sama spesial sama kita bareng hari ini. Kita sama-sama akan nonton langsung ya. Iya. Betul sekali. Rame banget ya. Rame banget ya. Sejauh mata memandang nih rame banget sampai ke belakang ya Kak Imelda ya. Oke, baik. Siapa jadi siapa? Kenapa Mbak? Oke, baiklah. Thank you Kak Imelda. Silahkan boleh have a seat. Silahkan enjoy malam hari ini tentunya bersama dengan teman-teman yang hadir. Dan yang hadir juga pada malam hari ini yang bermain di filmnya kemarin yaitu Lost Man Melati The Movie. Kita langsung panggil berperan sebagai Joko. Inilah dia Ridwan Raul. Hai Mas Raul. Halo semuanya, semua sehat? Terima kasih Sehat atas dong. kehadirannya. Maksudnya nggak dicuci nih tangannya katanya. Hah? Kenapa Mbak? Keingat adegan, keingat scene-nya di movie-nya. Ada yang nonton filmnya kan semuanya? Ada? Pasti dong. Teman-teman di sini nggak mungkin nggak nonton dulu, pasti nonton dulu tentunya. Terima kasih, terima kasih. Excited nggak Mas Raul? Luar biasa sekali ya, excited. Oke. Dan terima kasih atas supportnya, atas attentionnya. Yes, pastinya terima kasih ya dari para pemain dan juga all crew dari Lost Man Melati untuk kita semua, untuk Anda semua, teman-teman yang hadir di sini untuk support yang sudah nonton. Thank you, Mas Raul silakan. Thank you. Boleh mengambil tempat Enjoy. duduknya. Enjoy guys, kata Mas Raul ya. Oke, baiklah teman-teman, tentunya akan kita nanya-nanya lagi sama kakak-kakak para pemain dari Lost Man Melati The Series dan juga Lost Man Melati The Movie yang hadir yaitu Mas Raul di sini. Namun tentunya Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya yang hadir di sini, saya tahu nih pasti udah nggak sabar ya kita untuk menonton episode terakhir dari Lost Man Melati The Series ini. Siap-siap dengan emosi dan mungkin ada beberapa kejutan yang akan kita sama-sama saksikan. Wah, ada yang penakut nggak di sini? Ada yang penakut? Ada yang bawa ayangnya ke sini nggak? Pegangan kalau takut. Pegangan kalau takut ya. Pegang Mas Kiki itu, pegang Dokter Kusno. Jangan serem jangan. Dokter Kusno soalnya orangnya kejam loh. Tuh, hati-hati, jangan. Izin dulu kalau mau pegang ya. Oke, baik. Tentunya teman-teman, yang paling penting ya, selama nonton nanti, please banget jangan udah tahu dong pastinya karena kita nonton duluan ya yang sebenarnya itu bakal tayang minggu depan tanggal 14 September. Jadi selama nonton untuk tidak bikin spoiler dulu ya sama teman-teman yang lain ya. Dan yang pastinya perlu kita ingat juga tentunya dilarang merekam ya selama nanti episode 7 atau final episode dari Lost Man Melati The Series ini tayang. Dilarang untuk merekam ataupun juga menceritakan baik di awal ataupun juga pertengahan atau yang paling penting nih endingnya nih. Karena kita pengen tahu nih endingnya bakal seperti apa nih ya kan. Nah jadi dilarang sekali untuk menceritakan nanti terutama endingnya ke teman-teman yang lain ya yang belum nonton supaya mereka bakal nunggu nih excited untuk nunggu minggu depan tanggal 14 September 2023 si Lost Man Melati The Series ini akan tayang secara perdana dan eksklusif pastinya di Catch Play Plus Indonesia. Dan juga
supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain sedang menonton. Dimohon juga nanti kerjasama dari teman-teman selama nanti nonton untuk boleh deh dikecilin nih nada dering telepon Anda, handphonenya ya, atau mungkin di vibrate aja biar asik. Jadi kalau ada telepon datang gitu. Iya, oke baik, ngerti ya semua teman-teman ya? Oke, cakep. Acungkan jempol dulu kalau ngerti. Baik, Bapak Guru senang. Oke. Baiklah. Oke, untuk itu teman-teman, tepuk tangan lagi dong untuk kita semua. Dari Jakarta Theater XX1, here is Losmen Melati, the series final episode. Tepuk tangan dulu dong lagi teman-teman. Wah, ada yang tidur nggak di belakang? Kayaknya tidur tuh. Gimana? Sesuai ekspektasi Anda? Jempol udah ada 2, jempol yang lain mana? Jempolnya tolong diangkat ke atas. Wede, cakep ya. Sekali lagi dong tepuk tangan dulu dong. The final episode dari Losmen Melati The Series. Luar biasa ya, menegangkan nggak? Banget ya. Waduh. Banyak senjata-senjata yang dipakai tuh untuk saling bunuh-membunuh, saling menghabisi nyawa. Itulah dia Losmen Melati ya. Ingat ya teman-teman, tadi saya gak informasikan kenapa, karena saya ingin ngajak semua untuk konsen nonton. Karena apa? Karena nanti akan saya tanya nih beberapa pertanyaan seputar dari episode final, yaitu episode 7 dari Losmen Melati. Dan ada hadiah menarik buat Anda yang bisa jawab nanti teman-teman. Wah, asik kan? Tapi sebelum saya tanya-tanya nih sama kalian ya teman-teman, pengen panggil lagi dong Mas Kiki dan juga Mas Raul dan juga Kak Imelda untuk ada di sini dong. Dr. Kusno. Oh, semuanya dong Mas Raul, Kak Imelda boleh dong bareng-bareng sama kita di sini. Iya. Ini Dr. Kusno versi udah potong rambut. Ya. Versi potong rambutnya, yang versi rambut pendek tuh ya. Kak Imelda juga nih ada di sini. Ingat gak yang udah nonton nih episode 1 sampai episode 6, tahu nggak Kak Imelda ini berperan sebagai apa? Dari siapa Mbak? Jadi siapa? Hah? Jadi apa? Wati? Bukan dong. Jadi siapa? Wawan. Bercanda kalau tadi kata Mas Kiki, bercanda. Oke Mas Kiki, teman-teman, para cast dari Losmen Melati The Series ini dan juga Mas Raul juga yang ada di movie-nya. Gimana nih perasaannya? Baru pertama nonton dong ya Mas Kiki, Kak Imelda, Mas Raul semuanya kan? Kita semua sama-sama baru nonton nih. Gimana ini ekspektasinya? Dan juga perasaannya. Udah nonton episode terakhir, adakah yang ingin disampaikan kira-kira Mas Kiki? Coba deh, Dr. Kusno silahkan. Yang akhirnya Anda, gimana nih? Mas Kiki gimana nih? Di mantrain tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ya memang dari kecil saya memang udah 3 kali diruat gitu ya, udah. Karena bandelnya. Ya enggak, ini sebenarnya nih project buat kami sangat spesial sekali karena kita syutingnya tuh 2 bulan kita di Batam. Oh, syutingnya 2 bulan di Batam, bener-bener terutama saya stay di sana selama 2 bulan. Meninggalkan kota yang penuh polusi ini ya. Saya juga pengen Mas kalau kayak gitu Mas. Iya. Boleh saya diajak kalau kapan-kapan keluar kota. Jadi begitu melihat hasilnya gitu senang sekali. Ini film Indonesia dengan teman-teman bisa lihat sendiri production value-nya luar biasa sekali.
bisa lihat juga bahwa jarang sekali film dengan taste seperti ini gitu, dengan banyaknya karakter, dengan banyaknya setan segala macam yang ada, dengan cerita yang begitu menarik, jajaran cast yang luar biasa. Ya, jadi setelah melihat tadi saya cukup senang dan bersyukur bisa ada di project ini, itu aja. Betul, wow, luar biasa ya. Karena berbeda sekali seperti yang Mas Kiki bilang, benar sekali. Taste dari film, visualnya bagus nggak visualnya teman-teman? Banget ya, wow, luar biasa. Kayak nonton serial horor mana gitu ya. Iya nggak sih? Iya nggak Mbak? Bener kan? Nah tuh cakep ya. Nomor sepatu masih sama. Lensa nambah atau enggak? Kak Imelda, Mas Raul, Ya. perasaannya nih memerankan atau bermain di film dengan atau juga serial dengan bergenre horor tuh berbeda nggak sih? Apa yang membedakan dengan mungkin film-film yang lain yang pernah diperankan atau juga yang pernah dimainkan gitu? Aku senang banget sih bisa dapat kesempatan mampir di salah satu episode Lesman Melati di episode ketiga. Episode ketiga, Bisa teman-teman. syuting di Batam. Itu ada Studio Infinite yang Betul. departemen art semua lokasi Lesman Betul, Melati betul. ini benar-benar dibikin. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Infinite Studio. Nah, Pengalaman yang seru juga sih. Art departmentsnya semuanya bekerja untuk apa ya? Untuk menciptakan suasana spooky yang serem. Betul. Itu berkat kerjasama seluruh kru sih. serem nggak sih Kak Imelda syuting malam-malam film horor walaupun rame gitu loh? Serem sih, jadi serem banget ya, gelap banget, kita tinggal di studio. Segelap itu memang ya. Segelap Wow. itu dan dingin dan setnya benar-benar serius banget ya, ada senjata, ada segala macam sih, ada boneka, ada setan-setan segala macam. Iya benar. Iya, jadi sebuah pengalaman yang menyenangkan sih, walaupun aku mampir cuma di episode itu aja. Episode ketiga ya. It was fun. Yes. Yang Benar. mudah-mudahan penonton bisa merasakan. Banget, kita banget merasakan banget. Iya banget, Mas Raul. Kira-kira nih kita pengen tahu atau mungkin ada yang pengen tanya mungkin kira-kira ya siapa yang mau nanya? Yang mau nanya mungkin teman-teman. Oh sudah ada, oke. Mau nanya apa Mas? Jangan tanya shade lipstiknya Madam Melati. Tanya sama makeup artisnya ya. Oke, silakan sebutkan nama dan juga asal boleh, status hubungan. Silakan Mas, boleh berdiri, silakan bertanya. Oke Mas, berdiri nggak apa-apa ya? Oke, boleh. Oke, Mas Kiki dan semua cast, kita kan sudah punya satu potensi anak lebih, itu Infinite Studios yang ada di Batam. Rencana sih kami dari Film Indonesia bersama dengan Direktur Perfilman akhir September nanti mau ke sana. Wow. Jadi kasih bocoran dong, seperti apa sih sebenarnya tempat itu dan bagaimana satu production yang bisa go international. Saya pikir dengan adanya KSP Plus, makasih ini para filmmaker kita dan para artisnya itu bisa go international dan hadirnya studio yang dimiliki oleh Mike Duduan. Dari perspektif Mas Kikinya, justru saya ingin melihat nih Mas, kalau misalnya satu production ada di satu tempat dan kemudian tidak pindah-pindah ke lokasi yang lain, itu manfaatnya untuk aktor seperti apa sih? Karena kalau kita lihat kan Mas sudah merambah ke beberapa macam film gitu ya. Nah kalau misalnya seperti Kak Emil tadi bilang bahwa ini ada di satu studio, saya tidak tahu berapa hektar, berapa luas ya, dan itu dibuat oleh para artis itu tentunya sangat mudah. Tapi dari sisi keaktoran Mas Narendra, saya ingin mendapatkan point of view gitu. Saya Arul dan Terima kasih. Pertanyaan yang sangat Pertanyaan dari Mas Arul dari Departemen Film Indonesia. akan dijawab Benar. langsung sama Mas Kiki Narendra. Jadi Demi The Film Film Indonesia. Oke, mohon maaf. Baik, Mas Mas Arul, Arul. terima kasih Mas Arul. Iya. Nah, silakan Mas Kiki dan teman-teman. Kita ngomongin Infinite dulu gitu ya. Mungkin bukan kapasitas saya untuk ngasih tahu gitu, tapi di Indonesia saya rasa mungkin selain studio Gamplong gitu ya, studio Gamplong, Infinite ini termasuk yang paling besar. Kalau nggak salah 10 hektar ya, itu ada salah satu tim eksekutif produsernya juga di situ. Kak Karania, bener ya 10 juta ya?
10 juta, 10 hektar ya. 7 hektar ya. 7 hektar. Jadi masih banyak sekali tempat-tempat yang belum dibangun sama mereka. Mereka ada dua studio indoor besar sekali seperti hanggar gitu. Ada yang luasnya 30 ribu meter persegi, dan yang paling besar 30.000 meter persegi. Jadi gini, dalam satu hanggar itu kita bisa beberapa set, seperti yang bisa teman-teman lihat. Kita bisa berapa set gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana, nggak perlu kita harus mondar-mandir. Di situ fasilitasnya juga sangat lengkap. Ya buat kami main jadi fokus gitu. Kalau kita di Jakarta, gitu, kita syuting di Jakarta. Lokasinya di mana? Cibubur. Rumahnya di mana? BSD. Bercanda. Ya, tepar langsung ya. Callingan misalkan kita callingan jam 6, jam 7 gitu. Mau berangkat dari BSD jam berapa? Macetnya itu luar biasa. Memang keuntungan kita kalau misalkan ada syuting di luar kota, itu kita bisa di bubble gitu. Pemain nggak bisa kemana-mana, jadi kita masih malah lebih fokus di situnya gitu. Kalau itu itu sih menurut gua gitu. Nggak tahu nih Mel, gimana Mel? Gimana? Sama sih. Kelebihannya itu kita ada studio sendiri. Ya udah bikin filmnya di sekitar situ dengan props yang udah disiapin. Ya otomatis semuanya jadi lebih efisien aja sih. Lebih efisien banget. Mas Raul merasa lebih enak nggak kalau stay di satu tempat untuk syuting seperti yang Infinite Studio sediakan? Enak banget. Iya, jadi nggak menguras energi banyak ya. Betul. Jadi sebelumnya sekedar informasi, sebenarnya ini tadi itu 10 episode, cuman kan jadi 7. Kan? Oke. Nah, saya salah satunya sebenarnya di episode 6, cuman kan masuknya jadi ke movie. Betul. Jadi saya merasakan betul, dan saya sama seperti Mas Kiki agak lama juga, karena memang saya ya seperti kalau kalian nggak tahu, saya ada double peran, cuman rahasia ya kan. Wah, rahasia. Jadi apakah itu perannya multi talent ternyata ya? Iya, jadi sangat-sangat. Sumurnya kenapa Mas Kiki? Saya jadi sumur. Oh, yang jadi sumurnya. Iya. Oh, kirain yang bikin. Jadi seperti itu, tapi ya luar biasa sekali episode 7-nya ya kan, akan sangat-sangat banyak mengejutkan lah, dan mungkin insya Allah di season 2 akan semakin mengejutkan lagi. Amin. Kita sama-sama bilang amin ya, kita doakan ya. Karena banyak yang menggantung ya nggak teman-teman? Banget kan, iya kan? Tadi tuh ada yang digigit gitu ya. Selain hobi hobi otak-atik jenazah, ada yang hobi gigit juga. Belum tentu tidak ada di season 2 loh, yang mati aja bisa dibangkitkan lagi kan. Apa yang tidak ya, siapa tahu iya kan, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Siapa tahu season 2 nanti ada judulnya gitu, ganti gitu kan, Melati pindah Lost Man. Cari Lost Man baru di RT RW sebelah gitu loh Mas Kiki. Mungkin bukan Lost Man tapi jadi Airbnb. Oh, Airbnb disewakan. Kalau enggak malah Red Doors kali ya. Hantu ini memang punya karakteristik, tujuannya apa jelas, dia untuk menculik anak, dan dia berkedok sebagai perempuan yang bekerja di Departemen Perlindungan Anak, which is pas kan. Jadi memang ini film yang sangat didesain dengan serius gitu loh, dengan research yang benar, skenario-nya ditulis benar-benar satu persatu, jelas. Jadi aku memainkannya tuh kayak nggak ada beban aja. Gak ada beban, betul. Jadi tinggal develop sama Mike Beluan, Billy Christian, so it was a lot of fun. Yes. Benar banget ya, fun ternyata ya. Aku juga ngeliat review dan feedback dari teman-teman yang nonton. Aku yang pada bilang oke ya, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Itu karena peran-peran dari anda semua yang luar biasa. Oke, Mas Kiki. Ada pengalaman apa nih? Email juga sempat observasi ya, memanggil beberapa hantu untuk ditanya jawab ya Mel tentang karakter hantu. Ya udah saya pulang deh, saya takut ya. Kalau saya tantangannya gini, mungkin yang nonton dari episode 1 sempat melihat bahwa saya ada setelah digigit, saya mulai ada perubahan secara fisik gitu. Ya, saya nggak mau spoiler banyak, mungkin ada yang belum nonton juga. Ada perubahan secara fisik yang membuat saya harus di make up 3,5 jam.
dari ujung ubun-ubun ini sampai jempol kaki. Saya bisa Gitu. sampai mimpi ke-7 tuh kalau di make up 3,5 jam tidur. Dari ubun-ubun sampai jempol kaki. Jadi yang terlihat itu semuanya di make up, ada semacam sulur-sulur di badan saya yang bentuknya seperti guratan-guratan urat gitu, urat berwarna hitam. Jadi 3,5 jam saya make up, kemudian mulai syuting, selesai, hapus make up juga kira-kira 1 jam, 1,5 jam. Itu tantangan terberatnya sih, tantangan terberat buat saya karena saya belum pernah di make up se-heavy itu gitu. Tapi ya seperti kata pepatah kalau ngomong heavy ya, don't worry be heavy. Happy. Kita sangat menikmati sekali dan kami sebagai cast maupun kru tuh karena tadi ya di bubble ya, jadi kita kekeluargaannya tuh ya udah kalau misalkan libur pun juga kita dari Studio Infinite ke pusat kota Batamnya sendiri 45 menit 40 okay, jadi baik, jauh baik. Jadi kalau Lumayan. misalkan nggak ada syuting, nggak ada apa-apa ya kita main aja ke pantai. Di depan ada Marina Bay Sands. Iya, ada. Kelihatan ya Mas ya? Iya. Itu kalau siang di pantai. Kalau malam kita sembayang masing-masing aja di kamar. Khusyuk ya ternyata. Kalau Mas Raul? Mas Raul gimana Mas Raul? Mas Raul ini selama di Batam dia sering masak. Oh, masak apa tuh? Yang sering dimasak? Air. Itu aja gosong. Air aja gosong gimana? Yang lain. Ada pengalaman apa nih Mas Raul selama syuting nih? Pengalamannya Yang banyak sih. kira-kira memorable? Yes. Cuman yang paling mengesankan adalah pada saat episode saya atau pas adegan saya itu saya jatuh dari ketinggian sekitar 5 meteran gitu. Jadi dari jendela itu 5 meter loh, lumayan loh itu. Padahal ya udah lama tidak jatuh kan gitu. Jadi sempet cedera sedikit tapi menyenangkan. Waduh, saya juga udah lama nggak jatuh Mas, Iya, jatuh makanya. cinta. Curhat. Aja taplak. Seperti itu sih. Wow, luar biasa. Jadi masing-masing punya pengalaman memorable yang gak dilupakan ya. Mas Kiki yang di make up lama banget, Kak Imelda yang bermain di film horor yang ternyata seasik itu. Mas Raul yang jatuh dari ketinggian 5 meter. Luar biasa. Sekarang gantian ini ya, Mas Kiki, Mbak Kak Imel dan juga Mas Raul. Kita gantian sekarang nanya sama mereka kali ya. Jangan kita mulu yang ditanya ya. Saya mau nanya nih sama teman-teman. Nanti kalau bisa jawab ya, ada hadiahnya untuk Anda. Ya, saya mau tanya, berbicara tentang gigit-menggigit nih ya, yang dilakukan oleh Dr. Kusno alias Mas Kiki Narendra. Saya pengen tanya di tangan sebelah mana tuh? Tuh, banyak banget yang tunjuk tangan. Sigit digigit tangan Ayo, mana? siapa Oke, dulu? duluan. Boleh. Maaf ya Mbak. Oke, boleh. Silakan sebutkan nama dan juga jawabannya di tangan mana? Afrian tangan kiri. Sorry kanan. Jawabannya tidak bisa Enggak, udah pas. Karena kan pilihannya cuma 2. Mohon maaf, pilihannya cuma 2. Kalau nggak kiri kanan, pasti kalian jawab kanan. Nggak jadi. Balik lagi. Nggak aci. Nggak aci. Oke, saya punya pertanyaan. Tuh, Mas Kiki punya pertanyaan. Sebutkan jumlah giginya melati. Ayo, nggak ada yang tahu. Atau Nggak ada yang nggak ada yang tahu. Atau berapa helai rumput yang ada di halaman Losmen. Sebutkan RT-nya Losmen Melati. Nggak ada yang tahu. Pak RT-nya sebutkan namanya. Saya aja nggak tahu. Oke, kita ganti pertanyaannya. Tenang ya. Oke, kita ganti pertanyaannya. Sebentar saya lihat contekan saya dulu. Oke, ini gampang banget nih. Saya lihat dari sini ya. Siapa yang duluan angkat tangannya, ya jangan angkat kaki, angkat tangan. Langsung saya akan ke Anda. Berperan sebagai siapakah? Masih tahu nih ya. Seorang Kinaryoshi. Oke, yang belakang paling ujung. Yang belakang ujung kanan itu Mas, kayaknya. Yes, betul. Yang hitam, baju hitam. Oke, sering-sering yang jauh-jauh yang jawab ya, biar saya agak kardio Iya, sedikit. biar latihan. Oke, silakan Mas sebutkan nama dan juga jawabannya. Halo, nama saya Umam. Jawabannya Sarah. Sarah. Oke, profesinya apa kalau boleh tahu si Sarahnya bukan Anda?
polisi. Oke, Sebelum boleh. polisi dia jadi apa, Mas? Sebelum polisi jadi apa? SMA-nya di mana, Sarah? Oke, baik. Benar ya, Sarah adalah peran yang dimainkan oleh seorang Kinaryosi. Benar ya, setuju ya? Ridho ya, restu ya. Hadiahnya untuk Mas Umam. Silakan, tepuk tangan dulu dong. Saya mau tanya lagi. Hadiahnya menarik nih, paket umroh. Dalam bentuk Tapi dari first travel, jadi nggak berangkat-berangkat. kirain paket umroh dalam bentuk doa. Doa dan usaha. Oke. Sekarang saya mau tanya senjata. Senjata apakah yang digunakan oleh Sabar? Saya mau tanya senjata apa ya? Belum. Ini belum. Oke. Pertanyaannya selesai dulu, baru angkat tangan. Senjata apakah yang digunakan oleh Sigit aka Fandi Christian untuk bertarung? Oke. Yang depan sini kayaknya, Mas. Yang mana itu Mas Kiki? Yang depan Mbak baju hitam. Baju hitam. Oh, oke. Nah, hidung. Iya. Silahkan Mbak, namanya siapa? Nomor WA-nya berapa? Jangan dideketin juga dong. Lu kerja. Oh, iya benar. Oke Mbak silahkan pertanyaannya lagi jawabannya. Kan saya grogi jadinya Mbak. Aduh. Aja ya. Jawabannya apa nih? Senjata apa yang digunakan oleh Sigit? Namanya dulu dan juga jawabannya. Nama saya Gita, jawabannya kampak. Penyakit ya, penyakit kampak. Campak. Oke, benar ya? Benar tidak? Benar. Silakan Mbak Gita, tepuk tangan. Oke, lagi. Banyak pertanyaan. Tenang. Masih Mbak Ai masih punya kira-kira 18. Oke. Itu lagi kan? Oke. Siapakah nama dari ini? Kalau ini khusus yang sebelah sini yang bisa jawab ya. Saya nggak lihat dulu sebelah sana. Saya lihat dulu di sisi sebelah kanan saya. Biar kebagian dapat. Oke. Siapakah nama ibu dari Melati? Gampang banget. Oke. Langsung boleh dijawab, sebutkan nama dan juga Ayo. Ayo loh, siapa suruh lo? Ayo lo. Siapa suruh tunjuk tangan? Ayo lo. Saya tanya ibu dari Melati, bukan nama dari ibu Anda. Ayo. Ayo lo. Bisa. Oke, nggak bisa, pas. Oke, sebelah sini. Oke, Mbak E. Nama dan juga jawabannya. Saya Cahyadi. Apa namanya? Sumitra. Nama ibunya bukan Cahyadi. Namanya. Oh, namanya ya. Saya nggak denger. Saya bilang Mbak E lagi. Saya pikir tadi pakai hijab. Mohon maaf ya, Mas. Oke. Silakan Mas Jayadi. Benar Sumitra ya? Oke, silakan Ibu Ai boleh diberikan hadiahnya. Terima kasih. Kemudian nah ini nih yang gak saya spill dari tadi namanya, tapi harus kudu wajib tahu nih ya. Siapa nama sutradara dari Lost Memories The Movie sampai The Series? Oke. Yang paling atas kayaknya yang paling atas. Iya betul. Biar lu jalan aja nggak Hobi apa-apa. banget bener ya. Nggak besok nggak perlu nge-gym lagi saya, nggak perlu cardio treadmillan. Oke Mbak, silahkan kalau nggak tahu kebangetan. Mike Wilwan dan Billy Christian, betul. Namanya dengan siapa Mbak? Olivia. Oke, langsung dikasih merchandise dari kita untuk Olivia. Oke, kemudian ada berapa lagi? Kira-kira hadiahnya berapa puluh lagi, Ibu? Oke, saya ke sebelah sana ya sekarang ya. Ada mobil listrik juga kan? Ya Mbak Ai ya. Tadi soalnya ketemu Mbak Ai di bawah baru ngecas. Saya pikir listriknya pakai token, Mas Kiki. Ngecas. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, kalau ini seputar tentang catch play. Yang tahu dan juga tadi dengarkan saya di awal, catch play itu masuk, ada hadir di Indonesia menemani kita itu dari tahun berapa? Ya ini orang catch play semua, Bray. Gak apa-apa, kita tanya aja. Pertanyaan terakhir. Kalau nggak tahu ya di Kebangetan, tuh. Jadi kalau nggak tahu, ya kebangetan. Oh ini 2016, jam berapa? Lahiran kali ya. Oke, 2016 betul. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Weh.
Ingat ya, dari 2016 berarti sudah jalan 8 tahun loh. Catch Play ada menemani kita. Benar ya Ibu Dini ya? Keren, Catch Play keren banget. Banget pastinya ya. Keren banget. Karena menghadirkan ini serial, karena Lost Man Melati The Series ini juga digadang-gadang sebagai serial horor pertama di Indonesia. Dan eksklusif ada di Catch Play Plus Indonesia. Keren. Oke, sudah ya. Sekarang kita foto-foto dulu ya teman-teman. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang ada di sini. Halo Kupas Tuntas Film ID, terima kasih sudah datang di pemutaran episode terakhir Lost Man Melati Series. Buat yang belum nonton, saksikan hanya di Catch Play Plus. Terima kasih Kupas Tuntas Film ID. Halo semuanya, saksikan film Lost Man Melati ada di Catch Play. Terima kasih buat Kupas Tuntas Plus ID. Film ID. Film ID. Kupas Tuntas Film ID. Oke. Dan terima kasih buat Kupas Tuntas Film ID. Maju terus. Apa nih aku ucapin? Kupas Tuntas Film ID. Halo Kupas Tuntas Film ID. Terima kasih udah support terus. Sukses segalanya. Oh iya, makasih. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.